Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Ada sukacita yang baru yang Tuhan sudah berikan pagi hari ini. Ada pengharapan yang baru di dalam. Mari naikkan syukurmu kepadanya, sebab dia baik, sebab dia baik. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Engkau begitu ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu yang selalu baru bagi setiap kami.
untuk kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala hormat dan pujian hanya bagi-Mu Bapa. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Engkaulah Bapa kami. Pimpin langkah kami Tuhan, pimpin hari-hari kami, agar kami menjadi anak-anak yang menyukakan Engkau, menjadi anak-anak yang selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah hadirat-Mu selalu memenuhi hidup kami, selalu menguasai keseluruhan hidup kami. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Tuhan. Kami siap meninggikan panji-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan puji-pujian kami Tuhan. Kami mau menyukakan Engkau. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mazmur 150 ayat 1-6 berkata, Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan Allah bertahta di atas pujian umat-Nya. Ada kuasa-Nya yang mengalir untuk Engkau. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan
Shalom saudara-saudara yang sangat berharga di hati Tuhan. Senang sekali dapat bersama-sama dengan saudara. Hari ini kita mendapatkan tuntunan dari Allah supaya hidup kita hari ini dan selanjutnya dalam menghadapi segala tantangan kesulitan kita bisa menikmati kemenangan, mujizat, dan seperti janji Allah bahwa Allah mau memberikan masa depan yang indah bagi hidup kita. Dan saya percaya itu semua akan terjadi dalam hidup kita. Saudaraku, hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita tentang bagaimana kita bisa merdeka dari kekhawatiran. Istilah kekhawatiran tentunya saudaraku sudah tidak asing lagi di telinga saudara dan saya. Semenjak kita kecil sampai hari ini kita sering mendengar kata khawatir. Ketika kita kecil, kita mendengar dari kakak kita, dari orang tua kita, ada istilah khawatir. Dan kemudian setelah kita menjadi remaja, kaum muda, kita juga mengalami khawatir. Dan waktu kita jadi orang tua, kita juga mengucapkan kata khawatir. Dan kita juga sering mengalami yang namanya khawatir. Tapi Allah hari ini mau berbicara kepada kita agar kita dapat merdeka dari kekhawatiran itu. Jangan sampai kita dibelenggu, dikuasai oleh kekhawatiran, saudara. Kekhawatiran itu dialami oleh setiap orang. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak khawatir, kecuali dia mengalami gangguan-gangguan dari kejiwaannya. Tetapi sebagai manusia yang normal, maka dia akan alami namanya kekhawatiran, saudaraku. Nah, firman Allah hari ini memberitahu kepada kita dari Filipi pasal yang ke-6, ya. Filipi pasal ke-6, di sana dikatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, Allah bicara dari pengalaman Paulus ketika Paulus ada di dalam penjara, ya. Firman Allah berbicara dari pengalaman Paulus ini, dan firman Allah mengatakan bahwa Paulus memiliki satu nasihat bahwa janganlah hendaknya kita khawatir tentang apapun juga. Nah, tentunya ada banyak kekhawatiran dalam hidup kita. Nah, untuk lebih jauh lagi Tuhan berbicara pada kita. Mari kita mohon penerangan dari Roh Kudus supaya kita lebih mengerti dan mendapatkan kekuatan untuk kita melakukannya dalam hidup ini, sehingga kita dapat alami kemenangan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami rindu tuntunan Tuhan hari-hari ini. Kami rindu firman Allah yang menerangi jalan kami, sehingga kami dapat melihat Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, Allah yang peduli, dan Allah yang sanggup melakukan mujizat bagi hidup kami, sehingga kami dapat menjalani hidup dan dapat melakukan satu hal di mana kami bisa bersikap merdeka dari kekhawatiran. Berbicaralah ya Bapa bagi kami, karena kami anak-anak-Mu mau melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Jadi saudaraku, di dalam ayat 6 dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir, ya, tentang apapun juga. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana saya membangun sikap untuk tidak khawatir, untuk saya bisa merdeka dari kekhawatiran itu? Yang pertama, saudara harus ingat bahwa kita masih punya Allah. Ayat ke-6 dari Filipi pasal 4 ini, ayat ke-6 di sana dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya. Nah, bagaimana kita dapat mengatasinya? Di sana dikatakan tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Tentunya dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat ini memberitahu pada kita bahwa kita masih punya Allah yang dapat kita jadikan sebagai tempat untuk kita bercerita, saudaraku. Allah adalah tempat untuk kita bercerita. Cerita tentang apa? Tentang segala keinginan kita. Apa yang mengkhawatirkan kita dan apa yang kita rindu Allah lakukan untuk kita bisa mengatasi kekhawatiran-kekhawatiran itu. Apa persoalan kita dan apa yang kita harapkan untuk Allah bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Apa sakit penyakit kita dan apa kerinduan kita untuk Allah bisa sembuhkan dari kehidupan kita. Apa masalah keuangan kita dan apa yang menjadi kerinduan kita untuk Allah bisa mencukupkannya. Dan
Ya, ini yang harus kita ceritakan kepada Allah, saudaraku. Jadi hari ini, saudaraku, kita diminta oleh Allah jangan sampai dibelenggu, atau dengan kata lain kita harus merdeka dari kekhawatiran. Karena apa? Kita harus sadar kita punya Allah. Allah tempat kita bercerita, saudaraku. Kenapa kita terus-menerus mengalami kekhawatiran? Pertanyaannya, ketika saudara alami kekhawatiran, kepada siapa saudara bercerita? Kalau saudara bercerita kepada manusia, kemungkinan besar manusia itu tidak bisa menyelesaikan persoalan saudara, tidak bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam hati dan pikiran saudara. Akhirnya saudara semakin khawatir. Atau ada banyak orang juga yang justru memberikan perkataan atau nasihat-nasihat yang membuat kita tambah khawatir, saudaraku. Kita tidak menemukan jalan keluar, tapi justru tambah khawatir. Kita masih punya Allah, saudara. Dan Allah mau mendengar cerita-cerita kita. Kapanpun kita bercerita, Allah tetap mau mendengarkannya. Di tengah malam sementara keluarga kita tertidur, teman-teman kita yang baik tertidur, semua manusia tertidur, Allah tidak tidur. Di tengah malam pun ketika kita khawatir, nggak bisa tidur, kita berdoa, Allah mendengarkan cerita kita, saudaraku. Ingat, kita masih punya Allah, saudara masih punya Allah, dan Allah mau mendengarkan cerita saudara, keluhan saudara, kesulitan saudara, penderitaan saudara, dan hal-hal yang membuat saudara begitu khawatir sampai saudara tidak bisa tidur. Ya, Allah mau dengar itu. Allah tidak bosan dan Allah tidak merasa repot untuk mendengarkan itu. Allah selalu sediakan waktu untuk mendengarkan cerita-cerita dari saudara dan saya. Paulus ketika di dalam penjara, di dalam penjara Filipi, Paulus dia berkata, ketika ada kekhawatiran, nyatakanlah, ceritakanlah itu kepada Allah. Paulus punya pengalaman ketika dia khawatir dalam penjara, dia cerita kepada Allah dalam doa dan permohonan. Dan jangan lupa untuk juga mengucap syukur, saudaraku. Nah, yang berikutnya, saudaraku, untuk kita bisa merdeka dalam kekhawatiran, ingat, kita punya Allah. Allah tempat kita bercerita. Dan kalau kita membaca dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, ya, ada satu perkataan dari firman Allah yang begitu luar biasa, saudaraku. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Nanti kita akan baca sama-sama ayat itu, saudara, ya. Kalau ada di dekat saudara Alkitab, atau ada saat saudara bisa membuka ayat itu, buka dengan saya selain Filipi 4 ayat 6, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Mari kita baca sama-sama. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, dikatakan, ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah. Kalau tadi ceritakanlah, ya, segala keinginanmu, segala kerinduanmu kepada Allah dalam doa. 1 Petrus 5 ayat 7, ya, dikatakan serahkanlah. Kalau tadi ceritakanlah, sekarang serahkanlah. Jadi dengan kata lain, kita menaruh seluruh kekhawatiran kita kepada tangan-tangan Allah. Jadi bukan hanya bercerita, tapi kita serahkan, saudaraku. Nah, ini yang Tuhan mau, saudaraku. Sadarilah, ingatlah. Kita percaya kepada Yesus, bukan sekedar kita berubah agama. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, saudaraku, di saat itu, kita harus tahu bahwa kita punya Allah. Tempat untuk kita bercerita, dan untuk kita bisa menyerahkan seluruh kekhawatiran-kekhawatiran kita. Serahkan, saudaraku. Taruh semua kekhawatiran kita kepada Allah. Sebab Allah yang memelihara hidup kita. Allah tahu keperluan kita, saudaraku. Bahkan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 32 bagian B, saudara, ya. Matius 6 ayat 32 bagian B, di sana dikatakan, akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Apa?
semuanya itu. Karena ini konteksnya tentang kekhawatiran di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Maka Yesus dalam khotbahnya di bukit, ya, di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34 bicara tentang kekhawatiran dan bicara tentang jalan keluar untuk mengatasi kekhawatiran itu. Yesus bicara bahwa yang membuat manusia khawatir adalah makan, minum, dan pakaian. Dan kalau lihat dari ayat yang ke-32 bagian B ini, dikatakan akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Apa semua itu? Yaitu makan, minum, dan pakaian. Dia sanggup pelihara hidup kita. Seringkali saya menyampaikan satu kebenaran yang saya sangat yakini, saudaraku, karena kebenaran ini sangat hidup dalam hidup saya dan saya mensyukuri itu. Apa kebenaran itu? Saya bersyukur saya diciptakan pada hari ke-6. Mengapa? Karena Allah siapkan segala fasilitas untuk saya sebagai manusia. Hari pertama Allah ciptakan terang, cakrawala, bulan, bintang, matahari. Kemudian Allah pisahkan laut dari darat. Kemudian Allah menciptakan pepohonan, bunga-bungaan, tumbuh-tumbuhan, saudara ya. Kemudian juga Allah menciptakan binatang darat, laut, dan udara. Segala sarana fasilitas kehidupan Allah sediakan lebih dulu. Baru Allah ciptakan manusia, yaitu pada hari ke-6. Pernahkah saudara berpikir, kalau andai kata Allah ciptain manusia pada hari pertama, apa yang akan terjadi pada manusia itu? Saya percaya, saudara sepakat dengan saya, bahwa manusia itu akan mati. Karena apa? Belum ada makan, minum, belum ada yang bisa kita nikmati pada saat itu. Bahkan dikatakan oleh Alkitab, Kejadian pasal 1 ayat 2, bahwa waktu itu situasi kacau balau, ya, penuh kegelapan dan tidak teratur, saudaraku. Dan Allah mulai mengatur segala sesuatu. Allah mulai menciptakan, Allah mulai mengisi segalanya, sehingga firman Allah mengatakan Allah menciptakan langit, bumi, dan isinya. Allah ciptain hari ke-6. Karena apa? Allah tahu saudara dan saya perlu makan. Allah tahu saudara dan saya perlu bulan, bintang, matahari, perlu udara, perlu terang, perlu darat, dan harus dipisahkan dari laut. Dan Allah tahu itu semua. Dan Allah ciptakan itu. Setelah selesai, baru Allah ciptakan manusia. Selesai manusia, Allah tahu segalanya sangat baik dan dia beristirahat. Saudara lihat bagaimana pemeliharaan Allah itu terhadap saudara dan saya. Pemeliharaan Allah terhadap hidup kita. Oleh karena itu saudara, apapun persoalan hidup kita, serahkanlah seluruh kekhawatiran kita kepada Allah. Dia sanggup pelihara hidup kita. Dia sanggup mencukupkan kita. Tuhan mau kita tidak terbelenggu oleh kekhawatiran. Kita merdeka dari kekhawatiran itu. Nah, yang kedua, saudaraku, bagaimana kita bisa membangun sikap untuk kita bisa merdeka dari kekhawatiran? Filipi 4 ayat yang ke-11, saudaraku. Kembali kepada Filipi lagi. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-11. Kalau Filipi 4 ayat 6, Tuhan mau kita selalu ingat bahwa kita masih punya Allah yang hidup, ya. Yang kedua, dari Filipi 4 ayat 11, ya, kita akan baca sama-sama. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, Rasul Paulus mengatakan begini, saudaraku. Ya, firman Allah menulis pengalaman atau ungkapan dari Rasul Paulus ketika dia ada di penjara. Dikatakan begini, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Untuk kita bisa merdeka dari kekhawatiran, maka prinsip yang kedua yang harus kita jalani adalah kita harus belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, saudaraku. Kalau kita tidak bisa mencukupkan diri, ya,
dalam segala keadaan, saudaraku, maka ini akan memunculkan kekhawatiran yang begitu besar, saudara. Kalau kita tidak bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan, maka ini akan membuat kita khawatir. Jadi firman Allah menasihati kita hari ini, belajarlah untuk mencukupkan diri, saudaraku. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mencukupkan diri? Yang pertama, saudaraku, kita harus bisa memperhitungkan pengeluaran dan pemasukan. Pengeluaran kita tidak boleh lebih besar dari apa yang kita dapatkan, saudaraku. Dari apa yang saudara dapatkan sebagai gaji bulanan, ya, dari apa yang saudara dapatkan dari keuntungan kalau saudara pedagang. Pengeluaran kita nggak boleh lebih besar, saudaraku. Nah, kalau kita memiliki pengeluaran lebih besar dari pemasukan, daripada keuntungan, daripada pendapatan kita, maka kita akan mengalami yang namanya kita harus berhutang. Dan ketika kita berhutang dan tambah lama tambah banyak, tambah lama tambah banyak, sedangkan pendapatan kita kecil, tentunya kita tidak bisa menjawab atau melunasi hutang-hutang itu, maka kita akan menjalani sebuah kehidupan yang penuh kekhawatiran, saudaraku. Hari lepas hari kita pasti akan khawatir. Khawatir dengan siapa? Ya, tak khawatir takut ditagih, ya kan? Khawatir kalau kita nggak bisa melunasi, apa yang akan terjadi dalam diri kita, kan begitu. Jadi untuk kita bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan, yang pertama kita harus perhatikan ini, pengeluaran nggak boleh lebih besar dari pendapatan kita, dari gaji kita, dari keuntungan kita. Kalau kita pedagang, jangan, saudaraku. Harusnya apa? Pendapatan kita harusnya lebih besar, pengeluaran harusnya di bawah dari pendapatan itu. Kalau gaji kita 5 juta, maka pengeluaran kita nggak boleh lebih dari 5 juta, mestinya 3 juta, kan gitu. Kalau saya mau urut, saudaraku, ya, menurut teori manajemen keuangan, maka saudaraku, kalau gaji kita misalnya 1 juta, misalnya 1 juta supaya gampang ingatnya ya, 10% untuk Tuhan, berarti 100 ribu, ya kan? Kemudian 10% harus nabung, itu minimal, paling dikit 10% dari 1 juta harus kita tabung. 100 ribu per puluhan, taruh di gereja, saudara. 10% lagi yaitu 100 ribu, paling sedikit itu 100 ribu harus ditabung. Jadi 80%-nya baru saudara bisa gunakan. Nah, dari 80% ini juga nggak boleh dihabisin semuanya untuk hal-hal yang foya-foya, yang pesta-pesta. Saudara coba dari 80% itu juga usahakan untuk saudara bisa memakai berapa persen begitu untuk saudara belajar, baca, beli buku, beli koran, beli apa segala sesuatu yang akan menambah pengetahuan. Kalau ibu-ibu ya beli buku resep supaya masakanmu tambah lama tambah enak, sehingga suami, anak itu bisa menikmati makanan di rumah, kan gitu, ya kan? Nah, jadi nggak boleh pendapatan itu ya lebih kecil, pendapatan itu kecil, pengeluarannya lebih gede, nggak boleh, saudaraku. Pengeluaran itu harusnya lebih sedikit dari apa yang kita dapatkan, saudara ya. Kalau dapat 5 juta, harusnya nggak boleh lebih dari 5 juta, nggak boleh 6 juta pengeluarannya. Kalau tiap bulan ya defisit 1 juta, 12 bulan 12 juta, ini akan memunculkan kekhawatiran. Yang berikutnya, bagaimana kita bisa belajar mencukupkan diri? Yang pertama tadi, pengeluaran harus lebih dikit, nggak boleh lebih besar dari pendapatan ya, pengeluaran nggak boleh lebih besar. Yang kedua, saudaraku, ketika kita ada di sebuah toko atau kita kepingin beli sesuatu, harusnya ada dalam otak kita sebuah prinsip. Ini keperluan, ini kebutuhan atau keinginan. Kalau keperluan atau sesuatu yang kita perlu atau sesuatu yang kita butuh, beli. Tapi kalau itu hanya keinginan, jangan, saudaraku. Karena ketika kita pulang, kita akan nyesel. Akhirnya kita berpikir gini, kenapa ya saya beli ini? Saya nggak perlu kok. Atau di rumah masih ada, kenapa saya beli? Kan gitu. Ya. Jadi saudaraku, pikir,
Waktu mau beli sesuatu, ini perlu apa enggak gitu ya. Misalnya sendok. Nah, di rumah saudara sudah ada 3 losin sendok. Saudara pergi ke toko sendok. Ya, memang bentuk-bentuk sendok tuh antik-antik, bagus-bagus. Nah, saudara tertarik. Pertanyaan yang harus ada dalam hati saudara adalah, ini perlu apa enggak ya? Ini perlu apa keinginan? Ya kan? Ingat di rumah sendoknya masih 3 losin. Kan gitu. Nggak mungkin kita gigit sendok tiap kali makan kan? Nggak habis-habis tuh sendok karena besi, saudara ya. Atau minimal ya aluminium atau sejenisnya begitu kan, stainless begitu. Ya kan? Nah, kita perlu pikirkan itu. Ya. Yang berikutnya, jangan kita gengsi. Yang ketiga, saudara, untuk mencukupkan diri, ya jangan gengsi. Lihat teman punya handphone tipe baru, kita jual handphone kita, tuker tambah lagi. Ya, ada handphone tipe baru kita pakai 1 bulan 2 bulan, kita lihat teman pakai tipe baru, kita jual kita beli lagi. Saudaraku, antara jual dan beli itu tentunya ada selisih uang. Nah, kalau kita lakukan itu terus, tentunya setelah kita beli, kita jual, harganya turun, kita beli, kita nombok lagi kan. Nah, akhirnya selisih di situ akan membuat kita akhirnya uangnya habis. Kita nggak bisa mencukupkan diri di situ, saudara. Ya kan? Ketika kita beli sesuatu, belilah sesuai keperluan saudara, bukan karena gengsi, saudara. Kalau karena gengsi, kita akan terus berlomba dengan teman-teman kita. Padahal kita nggak punya kemampuan keuangan seperti teman-teman kita. Teman-teman kita bisa lakukan itu, mungkin saja karena mereka punya uang lebih. Kalau kita kan mungkin uangnya pas-pasan. Nah, kalau kita mengikuti hal-hal seperti itu, akhirnya saudaraku, kita akan menjadi orang yang tidak bisa mencukupkan diri. Akhirnya penuh dengan kekhawatiran, saudaraku. Firman Allah menasihati kita supaya kita merdeka dari kekhawatiran, belajar untuk mencukupkan diri. Ya. Cukupkan diri dalam segala keadaan kita. Kalau kita belum bisa makan daging ayam, ya kita makan telur ayam, saudara ya. Kalau kita belum bisa makan daging sapi, ya kita makan tempe tahu, saudara ya. Mencukupkan diri dalam segala keadaan, saudara. Jadi jangan maksakan, saudara. Jangan saudara paksakan, ya. Keuangan saudara jangan saudara paksakan. Akhirnya saudara akan hidup dalam kekhawatiran, hari lepas hari, khawatir, takut ditagih utang, nggak bisa tidur karena mikirin utang, karena mikirin banyak hal. Saudara beli sesuatu, saudara nyesal karena saudara nggak perlu itu, tapi kok saudara beli dan sebagainya. Akhirnya saudara hidup dalam kegelisahan, saudara. Allah mau kita merdeka dari kekhawatiran itu. Jangan sampai kekhawatiran yang memang ada dalam hidup kita menguasai, membelenggu, mengikat kita, merantai kita, saudaraku. Allah mau kita merdeka dari kekhawatiran itu. Yang pertama, saudaraku, untuk kita merdeka dari kekhawatiran, ingat kita masih punya Allah. Yang kedua, untuk kita bisa merdeka dari kekhawatiran adalah kita perlu mencukupkan diri dalam segala keadaan. Belajar, saudara ya. Belajar, karena firman Allah katakan mari kita belajar. Jadi jangan nggak belajar. Oh, saya belum bisa maklumin. Oh, firman Allah katakan belajar. Berarti hari ini kita gagal, besok kita harus berhasil, ya. Harus berhasil. Kita harus berubah, ya. Belajar itu menunjukkan sebuah perubahan, ya. Kita dulu nggak bisa ngitung 1 tambah 1. Ketika kita belajar, akhirnya kita bisa ngitung 1 tambah 1. 5 kali 5 dulu kita nggak bisa. Kita belajar, akhirnya kita berubah. 5 kali 5 kita bisa menjawabnya, ya. Belajar, saudara. Kita nggak bisa mencukupkan diri, kita harus belajar supaya kita bisa mencukupkan diri. Maka kita bisa merdeka dari kekhawatiran. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana kita bisa membangun sikap untuk merdeka dari kekhawatiran? Yang ketiga, saudaraku, kita membaca dalam Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat yang ke-13. Mari kita baca sama-sama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat 13 itu dikatakan begini, saudara ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
kata kuncinya adalah di dalam, saudaraku. Di dalam Dia. Saya percaya Paulus sebagai manusia pasti ada kekhawatiran. Apalagi dia ada di dalam penjara, saudara ya. Pasti ada kekhawatiran, saudaraku. Tetapi firman Allah berkata begini. Dari pengalaman Paulus, Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kenapa bisa ditanggung? Rupanya ketika Paulus ada di dalam Yesus, ketika dia sungguh-sungguh di dalam Yesus, apa dia dulu di luar Yesus? Dulu, saudaraku, Paulus selalu menganiaya pengikut Yesus. Dia seorang Farisi dan dia selalu menangkap dan menganiaya jemaat Tuhan yang mula-mula di Yerusalem. Saudara bisa membacanya itu dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Bahkan Stefanus ketika dihukum rajam dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60, maka di sana dikatakan Paulus ada di situ. Saulus dulu namanya, bukan Paulus. Saulus, setelah dia bertobat baru berganti nama Paulus. Dulu Saulus namanya. Nah, Saulus ini atau Paulus, saudaraku, dia bisa melihat sebuah perubahan. Dia katakan di dalam Dia segala perkara dapat kutanggung. Ketika kapan? Di dalam Yesus. Jadi saat di luar Yesus, tentunya dia juga mengalami kekhawatiran. Jadi ketika di dalam Yesus, maka ada sebuah perubahan. Pertanyaannya, saudara sudahkah ada di dalam Yesus? Kalau sudah, maka saudara harus memikirkan, harus mengalami yang namanya perubahan hidup, saudaraku. Dari mana kita bisa alami itu? Alkitab mencatat bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman. Jadi pertumbuhan iman itu akibat kita mendengar firman. Ya, perubahan karakter, sifat, sikap itu juga karena kita mendengar firman. Nilai hidup kita, pandangan hidup kita bisa berubah karena kita mendengar firman. Nah, sekarang kita yang sudah ada di dalam Yesus, sudahkah firman yang kita dengar, kita baca, kita pelajari itu merubah hidup kita, merubah cara pandang kita, merubah nilai-nilai hidup kita, merubah kebiasaan kita, merubah omongan kita, ya kan? Merubah cara hidup kita. Sudahkah firman Allah itu merubahnya? Kalau sudah, berarti saudaraku, tidak sulit untuk kita juga berkata segala perkara dapat kutanggung. Nah, kalau kita bisa mengatakan itu, berarti kita bisa jalani hidup ini dengan tidak khawatir, saudara. Saya pendeta Willing, saya khawatir. Bisa khawatir? Bisa. Ya. Apalagi mata saya buta, saudara ya. Saya bisa khawatir, bisa. Ya, saya mau nyebrang jalan, saya khawatir. Kalau saya nggak lihat mobil, bisa khawatir, ya kan? Bisa khawatir. Tiap hari bisa nggak khawatir? Bisa. Saudara turun ranjang, lihat jalanan. Saya turun ranjang, belum tahu jalanan bagaimana. Pelan-pelan saya turun ranjang, jalan pelan-pelan. Istri saya seringkali menolong saya ngobatin kaki, saudara ya. Ini kaki saya seringkali bentur sana, bentur sini, saudara. Luka sana, luka sini. Pernah saudaraku, kuku saya cantengan, saudara ya. Tahu nggak saudaraku, sembuhnya berapa lama? 1 tahun. Cantengan, kemudian dibawa ke dokter, dipotong kulit ke kukunya, sembuhnya hampir 1 tahun. Itu juga gara-gara saya pakai sepatu yang biasa dipakai oleh karyawan di pabrik, saudara, yang ujungnya, yang depannya itu besi, saudara. Karena apa? Setiap kali saya jalan, nabrak bangku, tendang meja, bonyok lagi. Udah sembuh, ketendang lagi, bonyok lagi, saudaraku. Ada kekhawatiran, saudaraku. Ya kan? Bagaimana masa depan? Khawatir nggak? Ya khawatir. Tapi saya pegang janji Tuhan.
bahwa Allah merancang hari depan yang penuh harapan. Sehingga saya pun berani berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan. Saya tidak perlu khawatir hari esok. Saya fokus dengan kesusahan hari ini. Sebab saya tahu Tuhan sudah ada hari esok. Nah, dari mana ucapan-ucapan itu? Dari mana saya bisa punya keyakinan itu? Dari firman Tuhan, saudaraku. Matius 6, saya kasih contoh, ayat 34, dikatakan, nggak usah khawatir akan hari esok. Bukan berarti kita nggak boleh nabung, atau nggak usah nabung, saudara ya. Ayat itu mengajarkan, kalau kita khawatir akan hari esok, akhirnya kita bisa melupakan Allah, dan bisa menyembah berhala. Tuhan hanya bilang fokus pada kesusahan hari ini. Saya lakukan itu, saudaraku. Nah, firman merubah cara pandang hidup saya. Firman merubah nilai-nilai hidup saya. Ketika saya ada di dalam Tuhan, saya melihat ada perubahan dalam hidup saya. Harusnya dalam hidup saudara juga. Ketika kita dengar firman, harusnya terjadi perubahan, terjadi perbedaan, saudara. Yang biasanya khawatir, kita akan berkata, hari ini karena firman ku dengar, aku akan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus. Karena Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Karena di dalam Tuhan Yesus ada mujizat. Karena di dalam Tuhan Yesus ada kesembuhan. Di dalam Tuhan Yesus ada berkat. Dalam Tuhan Yesus ada kesanggupan untuk mencukupkan. Dan masih banyak lagi, saudara. Dalam Yesus ada jalan keluar. Dalam Yesus ketika aku letih, lesu dan beban berat, aku bisa alami kelegaan. Nah, ini yang harus ada, saudaraku. Dan ketika kita ada di dalam Yesus dan kita alami perubahan-perubahan, maka kita akan dapat menjalani hidup ini dengan satu sikap merdeka dari kekhawatiran itu. Apa yang mengkhawatirkan saudara? Izinkan firman Allah merubah cara hidup kita, merubah nilai hidup kita, merubah cara pandang kita, merubah hal-hal yang biasa kita lakukan sebelum kita kenal Tuhan, atau setelah kita kenal Yesus tapi kita belum sungguh-sungguh. Hari ini ya, kita harus mengatakan dan kita harus izinkan firman itu merubah kita. Dulu ya, sebelum kita atau kita masih di luar Yesus, kita malas doa atau kita tidak pernah berdoa. Nah, setelah ada di dalam Yesus harusnya berdoa dong. Karena kita mendengar firman mengatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oh, ayat itu menumbuhkan iman saya, merubah nilai hidup saya. Akhirnya saya sekarang berdoa. Ya, dulu sebelum kita ada di dalam Yesus, omongan kita kotor, sia-sia. Nah, kemudian kita dengar firman, dikatakan jangan mengatakan hal-hal yang kotor dan sia-sia. Akhirnya kita mau berubah. Dan akhirnya kita ketika di dalam Tuhan kita berubah. Begitu juga dengan dulu ketika kita di luar Tuhan, kita suka bersungut-sungut, suka mengomel, ya, sulit untuk bersyukur, ya, mensyukuri segala sesuatu. Nah, ketika kita ada di dalam Tuhan, firman Allah berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena inilah kehendak Allah. Kita robah, maka kita akan dapat menjalani hidup hari ini dan selanjutnya dengan mengucap syukur, saudara ya. Jadi merdeka dari kekhawatiran. Yang ketiga prinsipnya adalah kita harus ada di dalam Yesus 100%, bukan separuh di dalam, separuh di luar. Ketika kita seluruh hidup kita, hati kita, pikiran kita ada di dalam Yesus, kita akan alami kekuatan untuk kita kemudian menang atas segala ketakutan dan kekhawatiran kita. Hari ini saudaraku, Allah mau kita merdeka dari kekhawatiran yang selalu mendatangi hidup kita. Caranya, ingat, yang pertama, kita masih punya Allah. Tempat kita bercerita, Allah. Ya, kapan saja kita bercerita, Allah mau mendengarkannya. Dia tidak pernah tidur, saudaraku. Ya, dia tidak pernah terlelap. Yang kedua, saudara, belajar mencukupkan diri supaya kita merdeka dari kekhawatiran. Yang ketiga, kita harus sungguh-sungguh ada di dalam Yesus agar kita bisa memperoleh kekuatan
untuk menghadapi segala persoalan. Dan inilah yang Tuhan mau kita lakukan sehingga kita merdeka dari kekhawatiran. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tutup mata saudara, tundukkan kepala saudara. Jika saudara hari ini mau berkata sama Tuhan, Tuhan, aku sedang khawatir. Aku khawatir akan masa depan keluargaku. Aku khawatir akan masa depan anak-anakku. Aku khawatir akan pekerjaanku. Aku khawatir akan bisnisku. Aku khawatir akan penyakitku. Aku khawatir akan kehidupan keuanganku. Dan masih banyak lagi kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul dalam hidup saudara. Dan hari ini saudara mau merdeka dari kekhawatiran itu. Saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Bilang, Tuhan, aku mau merdeka dari kekhawatiran ini. Aku tidak mau dikuasai dan dibelenggu oleh kekhawatiran. Taruh tangan kanan saudara di dada. Yang kedua, saudaraku, kalau saudara menyadari saudara adalah orang yang belum bisa mencukupkan diri, pengeluaran yang saudara miliki lebih besar dari pendapatan, dari keuntungan, dari gaji yang saudara dapatkan selama ini. Sehingga hidup saudara khawatir karena apa? Banyak utang. Saudara khawatir ditagih orang. Kok saudara khawatir untuk tidak bisa membayar? Saudara boleh taruh tangan kiri saudara di dada. Atau saudara selalu boros, belanja sesuatu bukan kebutuhan tapi keinginan. Atau saudara karena gengsi, akhirnya saudara menjadi orang yang boros. Saudara boleh taruh tangan kiri saudara di dada. Dan kalau saudara juga yang mungkin berkata, saya harus sungguh-sungguh dalam Tuhan, karena selama ini saya belum sungguh-sungguh. Keputusan saudara ambil hari ini mau seperti itu. Saudara boleh taruh tangan kiri saudara di dada. Saya akan berdoa. Bapa kami dalam sorga, kau melihat tangan-tangan dari anak-anakmu yang ditaruh di dada mereka. Ada yang ditaruh di dada dengan tangan kanan. Ada juga yang menaruh di dada mereka tangan kiri. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, merdekakanlah mereka dari kekhawatiran. Dan berilah mereka kekuatan untuk bisa belajar mencukupkan diri. Untuk bisa melihat segala sesuatu. Bukan karena gengsi, bukan karena belanja sesuatu, bukan karena keinginan, tapi kebutuhan. Dan mereka tidak lagi melakukan tindakan yang salah, yaitu lebih besar pengeluaran daripada pendapatan, keuntungan atau gaji mereka. Tuhan, mereka mau berubah, mereka mau belajar mencukupkan diri. Tuhan, beri mereka kekuatan. Dan juga mereka yang selama ini mungkin setengah-setengah dalam mengiring Tuhan, atau mereka mulai jauh dari Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, saat mereka ambil keputusan untuk ada di dalam Yesus seutuhnya, sepenuhnya, ampuni mereka dan berkatilah mereka ya Tuhan. Terima kasih Allah. Hamba berdoa berilah kekuatan mereka sehingga mereka dapat merdeka dari kekhawatiran hidup. Terima kasih Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Weling untuk kebenaran firman. Biarlah kita akan terus meresponi setiap kebenaran firman Tuhan ini menjadi kebenaran yang selalu tersimpan di dalam batin kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, karena DKI juga masih ada di dalam PPKM darurat level 4, kita bersyukur lewat aksi sosial melalui ke-4C Peduli telah menjadi berkat buat masyarakat di sekitar SMP 54 dan juga beberapa pedagang kecil. Dan sehubungan dengan PPKM darurat level 4 masih diperpanjang, maka aksi sosial kembali berlanjut karena orang-orang yang terlibat di dalamnya telah menjadi saluran berkat, sehingga K4C Peduli dilaksanakan lagi pada hari Senin tanggal 9, kemudian tanggal 10 dan berlanjut pada tanggal 11 dalam jumlah yang sama. Dan biarlah hal ini akan terus dapat kita lakukan sehingga apa yang kita perbuat itu menjadi satu tindakan, menjadi berkat buat masyarakat yang ada di sekitar di mana gereja ada. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dan baiklah, pada pagi hari ini mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, bahwa kami boleh dimerdekakan dari kekhawatiran, kami boleh senantiasa
menjadikan kebenaran firman-Mu, firman yang hidup, hebat, dan dahsyat bekerja dalam kehidupan kami, dan selalu akan memunculkan kami sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan, karena kebenaran-Mu bekerja dengan sangat nyata. Dan biarlah kami akan terus muncul sebagai pemenang-pemenang, bahkan jadikan kami berkat Tuhan, lewat apa yang bisa kami perbuat, supaya perbuatan-perbuatan baik yang kami nyatakan dalam kehidupan ini akan membuat orang-orang dapat memuliakan Allah Bapa di sorga, sehingga nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu Pendeta Welling yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah, berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seutuhnya kehidupan kami seminggu ke depan dalam seluruh aktivitas kami boleh taruhkan dalam tangan Tuhan, karena kami membutuhkan pimpinan-Mu, kami membutuhkan pegangan tangan-Mu Tuhan, agar langkah-langkah hidup kami semakin kokoh, semakin kuat. Dan terima kasih Bapa untuk ibadah hari ini yang boleh memperjumpakan kami dengan Engkau secara pribadi. Biarlah kiranya rahmat-Mu, kasih setia-Mu melimpah atas setiap pribadi, atas seluruh keluarga demi keluarga yang ada di kemenangan, senantiasa berada di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini hidup kami taruhkan dalam tangan Tuhan. Haleluya. Marilah saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan sementara engkau mengangkat kedua belah tanganmu, diberkatilah seluruh keberadaan hidupmu oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang selalu ada di dalam setiap langkah kehidupan ini, Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa pencipta alam semesta, Bapa yang selalu pasti pelihara dalam kehidupan sehari-hari. Dan anugerah dari Yesus Kristus Tuhan yang hidup, Dialah perisai, Dia perlindungan, Dia gembala yang baik, yang akan selalu membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Dan Roh Kudus sebagai penolong yang agung terus mengurapi, melimpahkan kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera dalam setiap langkah kehidupanmu. Seluruh berkat ilahi ini tercurah, menyertai sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku